sedikit orang ya yang melakukan hal itu. Terus entah kenapa itu bawaan dari kecil aja gitu. Bawaannya tuh kalau melihat orang yang kayak tidak terjangkau tuh saya ada rasa apa yang bisa saya lakukan ya, padahal waktu itu saya masih SD kan. Tapi akhirnya ya alhamdulillah terbawa sampai sekarang. Kalau dibilang kenapa, ya pertama itu memang passion, kedua sebagai manusia kayaknya harusnya kita harus begitu nggak sih sama semua orang gitu. Kita nggak hanya nggak hanya peduli sama orang-orang yang di sekitar kita, tapi kita harus ingat bahwa wah, semakin banyak kita masuk atau mengenal ke dalam sisi lain seseorang, ternyata ada hal-hal yang berhubungan satu sama lainnya, dan itu kebanyakan korbannya adalah orang-orang yang kaum marginal gitu. Baik itu yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak bertanggung jawab, oleh perusahaan yang tidak menjaga lingkungannya misalnya kan. Karena kalau dipikir-pikir semua efek dari orang-orang marginal itu memiliki dampak ya, mereka terdampak karena mungkin air tidak bersih, makanan tidak, rantai pangan pasokan kita banyak tapi terdistribusi apa enggak tuh sampai situ. Terus kemudian yang paling penting adalah hak-hak asasi dari perempuan dan anak itu sendiri ya, karena bagaimanapun perempuan dan anak perempuan khususnya adalah orang-orang yang sangat mudah terdiskriminasi. Pertama, kebanyakan orang-orang yang berbicara bahwa bullying itu tidak bisa dieliminir lagi, belum tentu mereka orang yang pernah mengalami bullying. Jadi kebanyakan ya hanya wacana politik aja gitu, berupa wacana bahwa oh iya gitu tidak boleh memperlakukan begini begitu, tapi mereka itu ya mereka nggak pernah ada di posisi itu, jadi mereka hanya bicara wacana, sehingga rasa menyampaikan energi itu kan ada walaupun tidak terlihat ya. Rasa orang ketika menyampaikan kampanye bahwa bully itu tidak bisa dieliminir lagi, itu gak berasa sama orang-orang yang melakukan itu. Atau mereka hanya bicara ya di ranah-ranah ya media sosial aja, tapi mereka gak menemui orang-orang itu. Dan hal yang satu lagi mungkin ya, banyak sekali pelaku bully yang justru malah didiskriminasi. Dan pelaku bully itu anak-anak kecil, harusnya mereka dirangkul, diajak ngobrol, supaya apa? Supaya mereka tahu dan sadar bahwa mereka melakukan hal yang salah gitu. Dan dia pun melakukan hal itu pasti ada sebabnya. Kita nggak bisa ujuk-ujuk juga menyalahkan orang yang melakukan kesalahan. Bagi saya nggak ada orang yang benar-benar salah dan nggak ada orang yang benar-benar betul di dunia ini gitu ya. Tapi sayangnya kita itu terlalu cepat menilai seseorang atau suatu kejadian. Nggak pernah dilihat seperti gunung es. Itu kan gunung yang kelihatan di atas laut hanya sedikit, tapi kalau kita gali itu kan berapa dalam meternya. Masalah yang ternyata oh dia ternyata kurang orang tua, oh ternyata dia nggak yatim piatu, oh ternyata dia dulu pernah diperlakukan seperti ini oleh saudaranya sama tetangganya. Itu banyak banget gitu loh kalau kita gali. Jadi pelaku bullying pun tidak boleh semata-mata atau semena-mena kita diskriminasikan. Itu harus dirangkul, diedukasi, dan itu butuh waktu iya, tapi itu PR buat kita semua. Artinya bukan hanya PR bagi pemerintah, tapi masyarakat. Pemerintah nggak akan sanggup melakukan hal ini sendirian. Hingga detik ini saya bisa seperti ini, saya justru sangat bersyukur karena kejadian yang saya alami waktu saya kecil. Bukannya apa ya, saya tipe orang yang selalu melihat atau men-switch pikiran saya lebih positif gitu. Jadi saya selalu percaya bahwa segala sesuatu, bahkan sehelai daun jatuh dari pohonnya pun atas pengetahuan Allah. Jadi ketika saya dikasih masalah yang aduh berat banget, nggak mungkin Allah itu nggak ngasih jalan keluarnya. Jadi sebenarnya semua pilihan kita. Saya memilih oke, saya terima ya Allah, saya harus apa nih. Jadi saya cepat sekali sadar ketika saya menghadapi masalah apapun itu, saya selalu berani hadapi. Saya nggak pernah saya bukan tipe orang yang ada masalah lari, kabur, mau adem. Saya lebih baik ribut di depan di awal tapi clear bahwa kita nggak ada miskomunikasi gitu ya. Dan saya sangat bersyukur saya bisa memiliki karir seperti sekarang ini justru karena orang tua saya. Jangan biarkan apa-apa itu dibilang bahwa itu hal kecil,
hal-hal kecil ditumpuk itu akan jadi besar gitu ya, dan tidak akan pernah ada hal besar kalau nggak ada hal kecil. Jangan sepelekan perlakuan atau perkataan buruk orang lain terhadap kita. Kalau kita diperlakukan seperti itu dan kita merasa tidak nyaman, bicaralah dengan orang yang bisa kita percaya. Yang paling penting adalah harus speak up, karena ketika Anda diam, Anda nggak pernah tahu, mungkin Anda sendiri nggak tahu bahwa itu namanya Anda sedang dibully gitu. Itu akan menjadi semakin mengakar dan semakin membudaya gitu, karena efeknya panjang sekali. Harapan saya yang pasti adalah kita harus menghentikan stigma dan diskriminasi di segala aspek kehidupan, baik itu kesehatan, sosial, pembangunan, karena mempengaruhi pembangunan ekonomi dan ekonomi sosial gitu ya. Karena bayangkan kalau setiap orang masih ngurusin orang lain, dalam arti kita menganggap orang lain berbeda dengan kita dan kita anggap salah, itu kan sama aja hal yang mendiskriminasi. Sementara semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, pangan yang cukup gitu ya, kesehatan, akses terhadap ekonomi dan lain sebagainya. Saya berharap stigma dan diskriminasi itu di segala hal kehidupan harus segera dihapuskan. Bagi saya, kejahatan seseorang atau seseorang melakukan kejahatan itu kita nggak bisa menyalahkan orang itu begitu saja. Kenapa? Karena mungkin sebenarnya orang itu juga nggak mau melakukan kejahatan, tapi karena dia tidak memiliki akses terhadap ekonomi untuk cari uang halal, mungkin waktu itu dia minta ke tetangganya tapi tetangganya pelit, akhirnya dia terpaksa mencuri gitu. Jadi segala kejahatan yang dilakukan oleh orang lain itu kita harus sadar bahwa hal itu ditimbulkan oleh diri kita sendiri. Jadi bagi saya, jika ada di suatu lingkungan RT, RW, ada warganya yang mencuri atau melakukan kejahatan, berkacalah pada diri kita sendiri dulu. Apakah kita kurang mengayomi warga kita, atau kita kurang mendengar mereka sehingga mereka harus terpaksa melakukan hal yang sebenarnya mereka juga tidak inginkan. Siapa sih yang mau masuk penjara? Siapa sih yang ingin memiliki track record yang tidak baik di mata publik? Nggak ada. Tapi banyak sekali karena tidak adanya keterjangkauan terhadap akses ekonomi, sosial dan segala macamnya, itu sangat berpengaruh dalam hidupnya, maka mereka terpaksa harus melakukan kejahatan itu.